Ah, Mulai sekarang, waktunya dimulai sekarang, Pak. Silakan. sudah jelas jelas ya slide-nya. Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita akan masuk ke perkuliahan, yakni membahas tentang kontrak kuliah dan pengenalan konsep API serta penerapannya. Di sini kebetulan saya mengampu mata kuliah pemrograman web framework, langsung saja. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Eka Wisasana. Saya di sini berprofesi sebagai dosen. Terus kalau misalkan di luaran, saya berprofesi sebagai programmer dan juga freelancer. Selanjutnya ada pun kontak saya, yakni emailnya yusuf.eka@bpkarawang.ac.id dan berikut nomor telepon saya. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, kita harus tahu terlebih dahulu manfaat dari mata kuliah yang akan kita pelajari ya. Yang pertama itu, kalau misalkan di mata kuliah pemrograman web framework, teman-teman akan bisa atau akan bisa menguasai konsep teoritis pengetahuan ilmu komputer secara mendalam. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, dan inovatif dalam mengimplementasikan komputasi ya. Terus memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer. Selanjutnya memiliki pengelolaan manajerial tim dan kerjasama berkomunikasi secara efektif dalam konteks profesional. Dan yang terakhir, mampu merancang dan mengimplementasikan teori ilmu komputer dan fundamentalnya. Nah, tapi sebelum masuk ke perkuliahan, kita harus tahu dulu nih apa aja yang kita pelajari selama perkuliahan berlangsung. Nah, teman-teman nanti akan belajar apa itu pengenal apa itu web framework dan API. Selanjutnya ada bagaimana cara mengakses API, terus kemudian instalasi framework Laravel, konfigurasi dan pustaka pendukung. Selanjutnya ada membuat fitur login dan register dengan JWT. Selanjutnya ada membuat fitur-fitur utama API berbasis studi kasus. Selanjutnya ada testing API dan yang terakhir itu integrasi dengan front end. Nah, adapun penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kehadiran, itu 15%. Kemudian ada tugas kuis 30%, UTS 25, dan UAS 30. Nah, selama perkuliahan berlangsung, ada pun tata tertib yang teman-teman harus apa ya, harus pegang gitu ya. Yang pertama itu teman-teman sudah mengisi KRS mata kuliah karena banyak kasus di mana mahasiswa sudah bayaran tapi belum isi KRS dan dia minta input nilai oleh dosen. Tapi di dosen tidak ada dia um, atas nama dia karena dia belum mengisi KRS gitu ya. Dan harus di ACC dosen wali. Selanjutnya ada memakai pakaian sopan dan rapih, tidak boleh memakai kaos di kelas saya. Kalau mau pakai kaos, silakan teman-teman pakai juga alma mater. Selanjutnya tidak boleh makan, diperbolehkan minum. Selanjutnya ada bersikap sopan, santun, dan tidak arogan. Selanjutnya ada konsekuensi keterlambatan maksimal 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Nah, kalau misalkan melebihi batas waktu keterlambatan, maka diharap ikut kelas lain. Nah, khusus mata kuliah saya, teman-teman harus wajib bawa laptop selama perkuliahan berlangsung karena kita akan langsung study case project gitu ya. Jadi saya akan monitoring kerjaan teman-teman semua. Nah, adapun rencana pembelajaran semester di mata kuliah pemrograman framework ini, yakni pertemuan satu atau saat ini kontrak kuliah, pengenalan web framework dan API, kemudian consumer effect API dan sebagainya, terus sampai UTS itu di pertemuan 8, dan khusus di pertemuan 9 sampai 15, teman-teman akan mengimplementasikan final project teman-teman, gitu ya. Di mana nanti pada saat pertemuan 9 sampai 15, saya akan mendampingi teman-teman dalam pelaksanaan pengembangan aplikasi. Gitu. Dan adapun pada saat UAS, teman-teman akan uh, merevisi atau perbaikan dari apa yang sudah teman-teman buat. Nah, selanjutnya ada aturan dan tema final project ya, di mana
Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Selanjutnya, presentasi di minggu ke-15 perkuliahan, pengumpulan laporan di minggu ke-14 perkuliahan, presentasi wajib sesuai dengan jadwal yang didaftarkan, perbaikan atau revisi dikumpulkan saat UAS. Nah, adapun tema-tema dari final project teman-teman ini sudah saya plotting. Yang pertama itu ada project sistem informasi penjualan. Jadi teman-teman buat aplikasi seperti marketplace atau online shop. Nah, kemudian ada sistem informasi rumah sakit, terus ada sistem informasi akademik, kemudian ada sistem informasi pendukung keputusan atau SPK, dan yang terakhir itu sistem informasi manufaktur. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan materinya, di sini saya sudah mendevelop aplikasi di mana uh, aplikasi tersebut gunanya untuk sebaran kelompok ya, karena kasus sebelumnya teman-teman mahasiswa itu anggota kelompoknya itu aja gitu. Jadi ada ketidakseimbangan kemampuan antara yang bisa itu yang sudah expert dan yang belum gitu. Nah, harapan saya dengan adanya aplikasi ini uh, jadi teman-teman yang sudah mungkin di level kemampuan yang bisa gitu ya, itu bisa berbaur dengan teman-teman yang masih belum bisa. Sehingga teman-teman yang belum bisa ini bisa belajar dari teman-teman yang bisa. Jadi sebaran pengetahuannya tuh lebih baik gitu. Tapi sebelum ini saya keluar dari ini dulu poinnya. Di sini saya coba akses alamat ini. Nah, ini aplikasi yang sudah saya buat di mana untuk mengacak sebaran kelompoknya. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa data teman-teman mahasiswa. Sini kita klik load data. Nah, pada saat klik load data, maka akan muncul nama-nama teman-teman ya, gitu ya, dari Abdul Ghani sampai Roban. Gitu. Nah, setelah di load data, kita akan mengelompokkan anggotanya. Nah, ini ada total member setiap grupnya. Karena di kelas saja itu 3 sampai 4 orang per kelompok, maka kita bisa pilih 3 atau 4 gitu ya. Kita pilih klik 4. Nah, ini sudah terplotting gini, tapi ini belum acak. Masih mengikuti apa namanya? Yang tadi yang sebelumnya, sebelum di generate. Nah, kita shuffle. Oh, kita ganti lagi. 4 lagi. Nah, ini sudah teracak secara otomatis oleh sistem gitu ya. Jadi teman-teman adil nih terkait anggota kelompoknya gitu ya. Nah, di sini contohnya ada Arina Hidayah, Yusuf Eka Wicasana, Munawaro, dan Mustamid sebagai kelompok pertama. Nah, ini kemudian selanjutnya ada Nisa dan sebagainya. Ini dibagi berdasarkan sesuai dengan ini total member setiap grupnya gitu ya. Jadi ada 4. Nah, terus Pak, sisanya gimana kalau misalkan ada yang lebih satu? Nah, itu silakan teman-teman yang sisanya itu masuk ke kelompok yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Oke, kita lanjut ke materi. Di sini ada, sorry. Tadi kita sudah membahas apa itu API ya di kontrak kuliah gitu. Nah, jadi apa itu API? Jadi API ini tuh bukan API ya yang sering kita lihat gitu ya. Tapi API itu sendiri adalah kepanjangan atau singkatan dari Application Programming Interface, di mana interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Clue-nya itu menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Di mana API ini berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi berbeda, baik satu platform yang sama atau lintas platform. Nah, terus Pak, penerapan API ini seperti apa gitu ya? Mungkin teman-teman masih bingung. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sudah pakai API. Mungkin nggak tahu aja kalau itu istilahnya API gitu ya. Yang pertama itu mungkin teman-teman sudah tahu ini apa? Ini tuh marketplace atau bisa kita sebut Tokopedia ya. Tokopedia ini tuh dia punya fitur pembayaran. Nah, di mana pembayaran ini tuh bisa bisa banyak jenisnya lah gitu. Seperti bisa pakai virtual account, bisa pakai yang
Gojek gitu ya, Gojek itu, terus bisa pakai Alfamedia, Alfamart gitu. Nah, itu ternyata si Tokopedia ini sudah mengusung konsep API, di mana nggak mungkin si Tokopedia ini punya apa ya, kerjasama masing-masing ke setiap payment metode-nya gitu, kayak virtual account gitu ya. Nah, terus gimana caranya supaya uh, lebih mudah dalam proses develop aplikasinya? Nah, kita si Tokopedia ini pakai payment gateway, di mana payment gateway ini terhubung ke aplikasi mereka. Nah, selanjutnya ada juga contoh kasusnya yang lain itu aplikasi cuaca di HP teman-teman itu pasti ada, di mana setiap harinya itu akan update cuaca, bisa cuacanya, bisa kemudian kelembapan udara dan sebagainya. Nah, ini didapat dari mana datanya? Dapat dari API, gitu ya. Nah, selanjutnya nih, mungkin teman-teman yang bekerja di instansi akademik mungkin tahu aplikasi ini, aplikasi NeoFeeder. Feeder ini aplikasi untuk pelaporan data akademik dari suatu kampus ke Dikti, gitu ya. Di mana si NeoFeeder ini juga mengusung konsep API, di mana kalau misalkan kasus di saya, di kampus saya itu, uh, si akannya atau sistem informasi akademiknya itu sudah terhubung dengan NeoFeeder ini. Jadi pada saat pelaporan nilai mahasiswa dan sebagainya, itu tinggal kita akses si API ini. Gitu. Sudah terintegrasi intinya. Nah, ini yang biasa kita lihat, Netflix juga mengusung konsep API, di mana data-datanya itu didapat dari server Netflix, dan datanya itu bisa diakses via aplikasi Netflix sendiri yang ada di smartphone teman-teman, juga bisa kita lihat juga di browser gitu ya. Nah, satu lagi, kasusnya itu penerapan API itu ada di SMS Banking. Nah, SMS Banking ini kalau misalkan kita dapat transferan dari orang lain, maka akan muncul notifikasi SMS yang ada di smartphone kita gitu. Nah, tidak mungkin ketika apa ya, ketika ada transferan masuk, itu orang lain yang ngirim SMS ini. Pasti ini pakai IT lah, pakai apa ya, pakai API gitu. Di mana pakai API ini tuh ya udah sudah otomatis gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengetik seperti ini. Gitu. Nah, ini penerapan API. Nah, sebelum berlanjut, uh, menurut teman-teman semua, penerapan API selain daripada ini apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang tahu konsep API ini? Atau mau saya tunjuk? Mungkin Pak Aswin, Iya, iya, ya. iya Pak Yusuf. Berarti masih mencoba memahami yang disampaikan juga. Oh, Jadi eh, apa ya? Berarti aplikasi-aplikasi ini ya, termasuk semua, apakah semua aplikasi yang di apa, HP misal gitu juga juga ini juga ya, bagian dari API juga ya. oke, bantu jawab ya. Uh, Ya. jadi benar kata Pak Aswin. Jadi aplikasi yang ada di HP kita itu emang pasti sudah terhubung dengan API, gitu. Contohnya itu ya yang mudah itu marketplace ya, kayak Tokopedia, kayak Shopee gitu kan. Kalau misalkan ada toko yang mau update barang gitu ya, pasti dia otomatis muncul di HP kita ya barangnya. Nah, itu kalau misalkan secara logika, kalau misalkan kita install aplikasi marketplace itu, kita kalau misalkan nggak pakai API, maka kalau misalkan ada perubahan penambahan data barang atau apapun, kita harus install lagi aplikasinya, install yang baru. Nah, terus gimana caranya supaya jangan install-install gitu ya. Jadi ya udah pakai API. Seperti itu. Itu benar Pak Aswin. Mungkin teman-teman yang lain selain contohnya yang di smartphone ada lagi? Google Map. Google Meet, Google Map. Google Map itu ya yang kayak ini ya, kayak Zoom ya. Hah?
Google Map itu apa? Google Map yang itu Oh, Google penunjuk. Map. Oh ya. Google Map ya. Oh, Google Map ya. Betul. Google Map juga mengusung konsep API ya, teman-teman. Jadi kita kalau misalkan kita bikin web GIS gitu ya, kayak geografi gitu, itu sudah bisa terhubung dengan aplikasi kita gitu. Atau kalau misalkan kayak di Gojek atau di Grab gitu ya, itu mereka juga pakai konsumsi dari API Google Map. Betul. Betul yang dikatakan Bu Siti Nazila. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berikut cara kerja API. Cara kerja API ini sama seperti kita ngakses browser ya, di mana ada interaksi antara request dan respon. Gitu. Di mana request ini kita ngirim permintaan ke server penyedia API, kemudian kalau misalkan setelah request, kita akan menerima balikan dari si penyedia API kita. Nah, aplikasi kita ini juga bisa termasuk web, kemudian mobile, desktop, dan sebagainya. Jadi nggak terbatas dengan perangkatnya kita pegang gitu seperti smartphone ya. Jadi bisa apapun. Nah, terus kita akan coba perdalam lagi pemahaman tentang API melalui studi case. Nah, di sini saya punya diagram sederhana terkait API penerapannya, yaitu Netflix server. Nah, Netflix ini itu kalau misalkan kita buka Netflix, kita bisa bukanya itu ya di web browser, kemudian di smartphone juga, dan tampilannya pun sama ya. Nah, di mana kalau misalkan di teknologi zaman dulu, itu nggak mungkin bisa dilakukan, karena ya berarti kita harus mendevelop dua-duanya, yakni berbasis web dan juga berbasis mobile gitu. Nah, kalau misalkan Case on API ini, dia sudah terhubung dengan Netflix server. Jadi kontennya itu sama, mau di browser, mau di mobile. Makanya si Netflix itu punya dua pendekatan ke usernya gitu. Yang pertama ya tadi berbasis web, seperti ini tampilannya, dan juga ini berbasis mobile. Nah, ini juga sama sih terkait tampilannya ya. Atau ada list filmnya juga sama persis. Oke, selanjutnya ini bagian sederhana dari Tokopedia contohnya gitu ya. Di mana yang tadi saya sudah bilang bahwasanya si API ini nggak cuma antar device kita gitu seperti smartphone atau laptop ya, tapi juga bisa antar server to server. Contohnya di sini ada payment gateway. Jadi Tokopedia ini pakai payment gateway-nya dari Zenit atau Mitrans gitu ya, di mana mereka si Tokopedia ini nggak harus kerjasama dengan masing-masing payment method seperti Mandiri, BCA, terus ada Alfamart gitu. Nah, supaya memudahkannya ya udah pakai payment gateway aja. Nah, ini antar server to server. Jadi kita bisa konsumsi juga API-nya. Terus di Tokopedia juga ada ekspedisi ya, di mana kita juga bisa pilih ekspedisinya apa untuk antar barang kita gitu. Nah, ini juga pakai API gitu. Jadi ketika kita order barang dan kita sudah bayar pemesanannya, maka kita bisa pilih ekspedisinya kan gitu, mau kirim via apa gitu. Nah, sama seperti konsep tadi si Netflix, dia juga si Tokopedia ini tampilnya sama seperti web maupun si smartphone-nya gitu ya. Nah, ini sedikit teknis terkait request dan respon yang ada di API, di mana untuk mengirimkan permintaan ke API, itu atau disebut request, kita harus memenuhi 4. Yang pertama itu alamat yang dituju, gitu ya. Kemudian metode apa yang digunakan, get, post, put, atau delete. Nah, terus ada konten request-nya, kalau misalkan kita menambah data atau mengubah data gitu ya, post atau put, dan otorisasi dan autentikasi API-nya. Itu tergantung kondisi. Nah, selanjutnya kalau misalkan balikan dari servernya atau dari API-nya, itu harus memenuhi 3. Yang pertama itu message-nya. Contoh, kalau misalkan kita mau nambah data barang gitu ya, terus kita pengen tahu balikan dari si servernya, maka si servernya ini harus kasih teks gitu ya. Contoh, data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya ada data hasil respon. Kalau misalkan tidak ada hasil respon datanya, maka kasih keterangan nol. Dan selanjutnya itu ada status code gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau misalkan mengakses website ada kode 404 gitu ya. Nah, kode 404 ini termasuk status code.
Nah, terus jenis-jenis API, di sini ada 2 jenis API. Yang pertama itu ada REST API dan RESTful API. Nah, RESTful API ini lebih lengkap ketimbang REST API. Tapi, walaupun berbeda ini sebenarnya penggunaannya sama-sama saja gitu ya. Kalau misalkan kita mau hapus data, kita bisa melakukannya dengan metode POST gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngambil data, kita bisa, kalau misalkan kita mau hapus data, kita bisa pakai GET. Kalau misalkan kita mau sunting data, kita bisa pakai POST gitu, sama aja sebenarnya. Nah, adapun tools yang digunakan untuk kita akses API gitu ya. Nah, itu kalau misalkan dalam mode development dan testing, kita bisa pakai Postman, Insomnia, dan sebagainya. Nah, terus kalau misalkan kita mau develop ke production gitu ya, terus kita mau pasang si tools API kita ini ke smartphone gitu ya, kita bisa menggunakannya dengan pendekatan program gitu ya. Yang pertama itu ada CURL, kemudian ada Gazelle dan sebagainya. Ini tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan. 10 menit lagi. Ya, oke. Terus mungkin kita sudah tahu konsep API seperti ini ya, ternyata bisa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya gitu, antara berbeda aplikasi. Tapi gimana caranya supaya mereka saling berkomunikasi gitu ya? Nah, ini contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada 2 orang gitu ya, yang ingin saling berkomunikasi gitu ya, teman-teman. Di mana orang yang pertama ini ternyata dia orang Indonesia gitu. Terus orang yang kedua ini orang Spanyol misalkan. Nah, orang Indonesia kalau misalkan pengen ngobrol sama orang Spanyol, kayak bahasa Indonesia itu nggak mungkin bisa, kecuali orang Spanyolnya paham orang Indonesia bahasanya gitu ya. Begitupun sebaliknya, orang Spanyol tidak bisa ngobrol pakai bahasa Spanyol dengan orang Indonesia. Nah, terus gimana caranya supaya mereka berdua ini saling berkomunikasi? Caranya adalah 2 orang ini harus paham satu bahasa, yakni bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan kita terapkan ke dalam konsep API, sebenarnya kalau misalkan kita punya 2 aplikasi yang berbeda gitu ya, dan beda bahasa pemrograman, pasti sulit gitu untuk komunikasinya. Nah, terus caranya pakai apa, Pak? Caranya kita pakai namanya JSON. Nah, di sini JSON itu adalah salah satu jawabannya. Nah, contohnya ibarat bahasa, maka JSON-lah bahasa yang digunakan untuk klien dan API untuk saling berkomunikasi. Gitu. Jadi JSON ini ibarat bahasa Inggrisnya lah gitu. Nah, adapun pengertian JSON itu adalah sebuah format data yang digunakan untuk pertukaran dan penyimpanan data. Nah, adapun struktur dari JSON ini terdiri antara key dan value, di mana key ini dia identifikasinya apa gitu, terus kemudian isinya apa, di mana masing-masing dari value-nya itu bisa punya banyak format tipe data ya. Kalau misalnya teman-teman sudah belajar struktur data dan algoritma biasanya tahu. Nah, ada string, ada number, boolean, array, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan konsep array, di mana kita bungkus, kalau kasus yang ini tuh dibungkus antara data dari Yusuf dan data dari In ke dalam satu array. Nah, adapun selanjutnya tugas yang harus teman-teman kumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya itu yakni instalasi di laptop tools berikut. Yang pertama itu Visual Studio Code, kemudian yang kedua itu XAMPP kalau misalkan teman-teman mau multi platform, terus kemudian kalau misalkan teman-teman pakai Linux, pakai LAMPP gitu ya, atau kalau misalkan teman-teman mau pakai MacBook gitu, device teman-teman silakan downloadnya yang MAM. Dan selanjutnya install Postman dan Composer. Itu tugas pertama, jadi hanya install tools di laptop. Adapun untuk tugas kedua itu buat video membahas konsep web framework yang diunggah ke YouTube dan dikumpulkan linknya di Learning. Sekian, terima kasih. Oke, tapi sebelum ditutup ada yang ingin tanyakan? Barangkali teman-teman semua. Saya, Pak. Ya, boleh. Jadi tadi saya nyimak, memang sulit untuk saya pahami, tapi Ya. tadi lihat ada API itu terkait dengan apa namanya
SMS banking gitu ya Pak ya. Ya, Jadi yang sekarang mungkin pertanyaan saya agak jauh atau agak umum itu biasanya itu kalau sekarang itu marak sekali yang namanya penipuan melalui yang kirim macam chat hmm, atau undangan yang dalam bentuk folder. Nah, itu terus kalau kita tekan itu otomatis kita seperti mengiyakan bahwa ada transaksi yang keluar dari rekening kita begitu. Nah, ya. ternyata itu biasanya tuh mereka lihat dari jumlah tabungan kita yang mungkin ada di Brimo kalau misalnya menggunakan BRI ya. Nah, itu eh, yang saya mau tanyakan tuh apakah itu tuh ada kan tadi kan katanya ada bisa SMS banking nih masuk kalau misalnya menggunakan API itu ada kaitannya nggak sih Pak? Terima Hmm, kasih. oke. 5 menit Jadi lagi. ya, jadi sebenarnya API ini tuh bukan ranah keamanan ya, Bu Oh, Sarlin, bukan ranah keamanan. Jadi API itu tadi kan di bahasan di awal itu bagaimana menghubungkan dua aplikasi yang beda platform dan mereka itu bisa saling berkomunikasi gitu. Adapun kalau misalkan kasusnya kayak apa transaksi m-banking atau SMS banking itu, ini mah pengalaman saya ya gitu ya. Saya kalau misalkan di smartphone, mungkin buat teman-teman yang lain bisa diadopsi sih. Kita install aplikasi pihak ketiga. Kalau saya namanya itu Truecaller. Saya coba chat di ini ya, namanya itu mana ya? Nah, itu saya ketik di chat namanya Truecaller. Jadi si Truecaller ini uh, konsepnya itu kita kayak sebelum menerima telepon atau SMS, si Truecaller ini bakal ngecek dia itu spam, yaitu apa ya? Kasusnya penipu atau apa gitu. Gitu. Jadi kan kalau misalkan kita punya apa kita belum install gitu, kita menerima telepon nih. Nah, kita nggak belum tahu dia itu siapa gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah install Truecaller, jadi yang awalnya langsung ke kita teleponnya itu, nah itu diterima sama si Truecallernya. Itu. Nah, biasanya di situ juga banyak apa ya? eh, testimoni ya mungkin istilahnya. Jadi, oh nomor telepon ini tuh hoax gitu, penipu, itu ada. Atau SMS juga ada gitu biasanya. Itu tips saja sih sebenarnya. Oke, baik Pak, terima kasih. ya sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Oke Pak, mohon bertanya saya Pak Setia Nazila. Ya, Izzy. Ini Pak terkait tadi API itu kan untuk kayak bahasa Inggrisnya mentranslatornya gitu ya hanya menggunakan JSON. Apakah hanya JSON aja atau ada yang lain gitu? Terima Oke, kasih Pak. oke. Sepemahaman saya untuk saat ini ya, yang saya tahu gitu ada dua. Yang pertama itu JSON, yang kedua itu XML. Ini istilahnya aja sih sebenarnya. XML itu kenapa saya cuma menjelaskan yang JSON dulu ya? Karena JSON ini pertama formatnya ringan, gitu. Terus juga bisa multiplatform. Kalau misalkan XML itu berat kalau misalkan transmisi datanya. Jadinya uh, kalau misalkan kita bisa sih sebenarnya kalau misalkan pakai XML juga, cuma ya berat tadi gitu. Itu akan mengaruh ke kuota teman-teman, ke jaringan juga. Contoh yang pakai XML itu aplikasi corporate ya, kayak misalkan BCA gitu, itu masih pakai XML dia. Gitu. Karena ya sudah mature, sudah matang aplikasinya. Jadi kalau misalkan mau diadopsi atau migrasi ke JSON dia susah gitu, agak lama developingnya gitu. Itu sepemahaman saya sih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada Satu lagi? lagi. 1 menit lagi. Oke. 1 menit lagi kita isi dengan ini kali ya, kuis ya. Mau untuk peningkatan pemahaman aja. Di sini saya sudah develop sih. Mana sih develop? Hmm. Waktunya. Hari saya copy ke link Zoom-nya.